ayat yang ketiga dan keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat ini menggambarkan tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana beliau termasuk sosok yang diurutan nomor 1. Nek jenengan bisa lihat ada buku yang dikarang oleh orang Yahudi, namanya Michael Hart. Judulnya itu 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Maka Nabi Muhammad niki diletakkan pada urutan nomor 1. Padahal sing damel buku niki tiang Yahudi Amerika. Tahun 1978 beliau meneliti, bahkan selama hidupnya dia habiskan juga. Jadi dia meneliti mulai Nabi Adam sampai terakhir. Dan ini pun menuai kritik yang sangat keras dari orang-orang Yahudi. Sampai diulang kembali pada tahun 1980. Dia tetap podo. Diteliti dia tetap Nabi Muhammad pada urutan nomor 1. Paling tidak kula lan panjenengan sami semerat. Kenapa kok nggak dipilih yang mereka yang non muslim? Jadi yang nomor 2 ini namanya Isa Newton. Ya. Bahkan dilihat tuh, Nabi Musa kok nggak masuk urutan itu. Nomor 3 itu baru Isa Al-Masih. Nomor 4 Gautama yang dari Buddha itu. Kalau tidak salah yang nomor 5 itu siapa? Yang dari yang Imlek itu yang Imlek itu ini nomor 5. Lah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nama yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan di dunia. Itu pun diakui oleh orang Yahudi. Tidak ada nama yang disebutkan kemudian kita bersolawat kemudian mendapatkan pahala, hanya Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, termasuk pada waktu itu budaknya Khadijah yang dimerdekakan. Baru kemudian 3 tahun baru mendapatkan pengikut. Ketenaran daripada Nabi Muhammad ini bukan hanya sebatas karena dia populer, mboten. Pengaruh yang sangat besar ini, meskipun orangnya sudah meninggal, tapi jejak rekamnya inilah yang diikuti oleh seluruh dunia, bahkan diakui mereka yang non muslim. Nek kalau hanya sebatas tingkat ten Indonesia niki kan wonten tiyang niki mboten populer tapi memang pengaruh besar pada dirinya niki ada. Termasuk salah satunya adalah Profesor Dr. Buya Hamka. Saya baca biografinya, termasuk dia ini kelahiran Sumatera Barat. Tepatnya kalau nggak salah dekat dengan Bukit Tinggi. Dan saya pernah tahun 2019 saya melihat, memang saya pernah lihat di sana. Di sana memang ada yang namanya jam gadang gitu. Saya perhatikan ternyata orang-orang pandai, ilmuwan itu banyak yang dari Sumatera Barat. Nah, termasuk
Buya Hamka niki. Satu karya yang ditulis ya, novel yang dia tulis ya, termasuk mempunyai pengaruh yang sangat besar, yaitu bercerita tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk itu ya. Meskipun di situ ada apa? Ada kisah lagi tentang apa? Titanic, tapi yang kaitannya dengan kapal Van der Wijk ini mempunyai kesan yang besar. Meskipun dalam cerita itu kisahnya percintaan antara Hayati dan Zainuddin, tapi pengaruh yang sangat besar yang dibawa sama beliau. Kembali kepada Nabi Muhammad SAW, 3 tahun, maka beliau Rasulullah SAW itu hanya mendapatkan berapa pengikut? 56 atau berapa? Berbicara tentang ini, SK kenabian nanti jenengan bisa lihat, itu bisa dilihat dalam surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. 6 bulan kemudian ada SK kerasulan, nanti jenengan bisa lihat dalam surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Kaitannya dengan dakwah beliau ketika dia berkumpul dengan orang-orang kafir Quraisy, dia mengumpulkan apa yang dia katakan oleh Rasulullah SAW. Wahai orang-orang Quraisy, apakah kamu percaya hari ini di belakangmu orang-orang itu sudah siap untuk menghancurkan kamu? Dijawab sama orang-orang Quraisy, ma ra'aitaka diban. Saya tidak pernah melihat engkau wahai Muhammad berdusta. Tapi ketika dakwah Jariyah yang dia sampaikan di Bukit Sofa, kemudian dia sampaikan tentang misi ajarannya, keyakinannya, pada waktu itu tidak ada yang membela beliau. Orang-orang dermawan, orang-orang kaya, semuanya mereka penyembah berhala. Ditolak mentang-mentang. Bahkan yang jawab pertama kali itu pamannya. Udah dikumpulkan banyak-banyak, akhirnya apa yang diomongkan pamannya Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka wahai kaum Muhammad, hanya ini engkau kumpulkan. Marah. Singkat cerita, dari kisah Nabi Muhammad ini termasuk orang yang baik, dan baiknya itu adalah pengaruh mempunyai sejarah sepanjang masa. Kalau ada orang selain daripada Nabi Muhammad yang lebih baik, itu tidak ada. Makanya ketika Rasulullah SAW sudah mengingatkan, sudah mengikrarkan tentang misi dakwanya, hampir seluruh daripada orang-orang kafir Quraisy, bagaimana ini caranya supaya dakwah Nabi Muhammad ini tidak berkembang. Maka dari situlah Nabi Muhammad SAW mempunyai misi. Pertama kali yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena dia mendengar ada raja yang paling adil pada waktu itu, yaitu namanya Raja Najasyi, yang ada di, kalau sekarang ini di Ethiopia itu ya, di Habasah. Disuruhlah mereka sebagian berangkat ke sana 1 bulan untuk gladi bersih, melihat apakah betul Raja Najasyi ini termasuk raja yang paling adil. Meskipun pada waktu itu Raja Najasyi ini bukan termasuk orang Muslim, ya, ajarannya ajaran Kristen, semuanya masuk di situ. Mendengar hal ini semuanya, sehingga pada waktu itu Abu Lahab menyuruhlah Amr bin As, kemudian Abdullah bin Abi Robi'ah, yang pada waktu itu Amr bin As ini belum masuk Islam, bagaimana cara menghasut Raja Najasyi supaya orang-orang yang dekat dengan Nabi yang hijrah ke sana itu tidak diterima, dengan beberapa alasan bahwa yang datang, yang hijrah ke sini ini adalah mereka yang memecah belah
kaumnya yang ada di negaranya pada waktu itu. Tetapi tetap ya dikasih, disogok dan lain sebagainya, sehingga pada waktu itu Raja Najasyi marah. Akhirnya terjadi dialog karena pada waktu itu ada dua utusan dan rombongan yang dibawa oleh Utsman bin Affan, ya, dibawa sama Utsman bin Affan pada waktu itu. Maka bersama dengan Ja'far bin Abi Thalib dialoglah, ditanya oleh sama Raja Najasyi, ma hadzal din alladzi farraqtahum alaihi, kamu ini agamanya apa? Di seberang sana kamu membuat perpecahan, kemudian kamu pindah ke sini, walan tadkhul fid dini, sudah datang ke sini, ya juga tidak masuk ikut agama saya, kata Raja Najasyi. Jawaban pada waktu itulah yang menjadikan kemudian nanti ini Raja Najasyi akhirnya menerima. Ja'far bin Abi Thalib tidak mengatakan bahwa Islam itu punya rukun segini-segini, tidak. Dia hanya menjawab, ayyuhal malik, wahai raja. Dia mengatakan, kunna qaumun fi jahiliyah, kami dulu juga termasuk orang-orang jahiliyah. Na'budul asnam, kami juga menyembah berhala. Wa na'kulul mayyitat, kami juga makan bangkai. Wa na'til khawais, kami juga berbuat keji, berbuat dosa. Wa nusiul jiran, kami juga mengganggu tetangga-tetangga. Bahkan kami juga menindas orang-orang yang lemah. Wa kunna ala dzalik, kami begitu. Diceritakan semuanya. Kaitannya dengan akhlak ini, jadi setelah akidah, kemudian akhlak inilah dia sampaikan.